Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Kalau tadi kita sudah dapat inspirasi luar biasa dari Uda Andre tentang bagaimana silaturahim, bagaimana networking. Kalau istilahnya Steve adalah connecting the dot, ya. Artinya apa yang kita lakukan masa lalu itu tidak mungkin tidak ada manfaatnya di masa depan. Dan saya yakin ketika Uda Andre selama di Malaysia melakukan networking, melakukan silaturahim, melakukan sosialisasi, memperkenalkan diri beliau, itu pasti akan ada dampaknya ke depannya. Nah, kita akan ulik lagi bagaimana beliau setelah dari Malaysia pulang ke Indonesia, berkarir menjadi seorang pengusaha dan lain-lain hingga menjadi sosok sebagai komisioner dari KPI hari ini. Udah, ini kan menarik ya, nggak mungkin selamanya kita di rantau dah. Pastilah kita ada Indonesianya tetap merah putihnya. Walaupun juga ada pilihan kita bekerja, belajar, lalu berwirausaha di luar negeri, tapi tetap untuk Indonesia juga. Apa yang akhirnya udah keputusan pindah saja, balik lagi Indonesia atau tetap stay di situ awalnya? Iya, perjalanan hidup itu kadang memang penuh misteri. Tapi ada keyakinan, saya selalu terkobar dalam hati saya itu merah putih itu nggak bisa saya tinggalkan, artinya tanah air. Bisa saja saya jadi profesional kerja di sana, mau di Malaysia, di Paris, mau di tapi saya berpikir begini, saya besar dan tumbuh di sini. Dengan kapasitas ilmu yang saya dapat di luar, kenapa saya nggak bisa melakukan sesuatu berbakti kepada negeri ini? Salah satu caranya adalah yang seperti Pak Hari bilang tadi. Ya udah, saya harus kembali ke Indonesia. Dan kembali ke Indonesia itu waktu itu awalnya ada tawaran ke dimanapun berada, di Padang maupun di Jakarta, saya pikir sama saja. Tapi ketika memang dunia itu harus di ibu kota, ibu kota lah yang menjadi sesuatu panggilan hati saya untuk ayo saya harus bisa berbuat untuk negeri ini. Itu aja sih yang menjadi suatu semangat dalam hidup saya sih, Pak Hari. Jadi nggak ada lagi motivasi yang lain selain keinginan membawa nama harum keluarga, nama Indonesia, dan juga perjalanan hidup tuh meyakinkan diri saya. Dulu saja saya pernah begini, kenapa nggak bisa sampai saya jadi ketua KPI. Saya menjadi presiden Komisi Penyiaran Sedunia loh. IBRAF namanya. Boleh nanti di searching di Google bagaimana OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum ini membuat bangga Indonesia. Yang membuat saya masih ingat tuh Pak Luhut Binsar Panjaitan bilang kaupaten katanya. Masih ingat banget saya itu, beliau support saya. Sehingga saya lihatkan bahwa Indonesia dengan archipelago, dengan totally begitu banyak varian suku, agama dan juga agama, bahwa mereka itu bisa jadi contoh unity untuk penyiaran di dunia. Bahwa kami melihatkan penyiaran yang begitu syahdu dan yang benar-benar secara kualitas bisa menyatukan orang, unity and diversity. Nah, itu sebenarnya bekal hidup saya nggak pernah bermimpi, Pak Hari, bahwa saya pengen jadi apa, menjadi menteri, jadi ketua lembaga negara, nggak pernah. Saya berpikir bagaimana apa yang saya lakukan ini bisa ke depan bermanfaat bagi orang banyak, minimal di keluarga saya. Itu aja sih, Pak Hari. Berarti sebelum ke KPI ini kan balik nih ke Indonesia. Itu backcamp-nya balik lagi ke Unpad atau apa? Atau memang akhirnya jadi dosen atau gimana? Jadi saya sempat dosen di Universitas Andalas di kampung saya. Saya jadi ketua jurusan, pernah saya bantu bikin jurusan di sana. Saya jadi mendirikan magister komunikasi di sana, jadi koordinator juga. Jadi saya di mana saya pegang itu saya berjuang untuk bagaimana bermanfaat maksimal. Dan ada warisan di situ ya. Ada di situ. Itu yang saya pikir cukup bagi saya. Saya bilang pengabdian itu dalam artian ini yang saya lakukan. Nah, ke depan seperti apa? Saya nggak berpikir macam-macam, Pak Hari. Ketika itu jadi dosen, akhirnya jadi kenal seluruh teman-teman Indonesia. Terakhirnya saya hadir di depan Pak Hari seperti ini gitu. Di KPI Nah, waktu di KPI nih, sekarang kita bicara KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi semacam wasitnya lah ya, wasit buat yang di TV dan lain-lain gitu kan. Ini kan tentu ada sebuah misi besar. Apa sih yang dibawa sebenarnya? Tadi kan sudah cerita sedikit nih, agar yang seluruh Indonesia itu bisa dikenal dunia dan segala macam. Tapi sebenarnya misi besarnya apa sih itu dah?
Saya berpikir begini, undang-undang diciptakan itu pasti untuk membuat kondisi itu kondusif, Ya. keseimbangan daripada masyarakat, bukan bikin gaduh. Ya. Itu penting poin utama. Ketika saya bicara fit and proper test di DPR pun juga begitu. Bagaimana regulasi penyiaran ini bisa kondusif di masyarakat penyiaran, masyarakat kita, industri, Ya. dan juga pemerintah maupun kita sebagai regulator. Itu satu. Akhirnya saya berpikir bagaimana, jangan kita terpaku, regulasi itu hitam putih, jelas kok ini Ya, kalau ya. ada yang kabur kita deskripsikan Ya. dengan cara jelas. Yang harus diperkuat adalah bagaimana lembaga negara ini menjadi rumah penyiaran di Indonesia. Jadi ketika rumah ada dapurnya, ada Ya, ruang ya. tamunya, semuanya orang bisa cerita penyiaran di sini. Bagaimana penyiaran ke depan, bagaimana membantu negara dalam konteks penyiaran, konteks ini yang harus kita perkuat. Ya. Itu yang menjadi dasar awal saya ketika masuk KPI, Pak Ari. Dan alhamdulillah dalam proses itu saya sudah melakukan itu ketika jadi ketua lembaga negara 3 tahun, akhirnya diapresiasi. Ketika diapresiasi maka saya ikut pansel lagi, terpilih lagi. Iya, iya. Jarang orang jadi 2 periode. Iya. Nah ini meyakinkan bahwa ini ada suatu harapan. Nah yang di level kedua saya merasakan menjadi ketua itu sibuk dengan administrasi, tidak bisa bergerak dan sebagainya. Iya, iya. Nah di komisioner yang kedua saya bagaimana melakukan entitas ini supaya kita care. Ada media-media baru seperti yang saat Ya, ini. ya, YouTube dan Ayo kita segala diskusi bagaimana asing masuk ke sini, sedangkan Indonesia itu kita tata kelola dengan rapi baik, tapi ketika asing masuk bingung mereka bagaimana. Ini harapan saya ke depan. Ya, ya. Hingga undang-undang penyiaran ini menjadi dikoreksi, kemudian dilakukan kebetulan jadi program legislatif nasional 2021 untuk bisa diakomodasi semua media-media itu. Gitu aja sih Pak Ari. Ya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Udah kan kita bicara SPI sekarang ya, Iya. sahabat pekerja. Artinya di situ ada karyawan, ada buruh dan segala macam. Yang mereka kan itu adalah konsumennya produk penyiaran, Ya. entah TV, radio dan segala macam. Yang Iya. kadang mungkin bagi mereka karena sudah lelah bekerja, akhirnya nonton TV, itu kan sepertinya tidak ada hubungannya. Iya. Cuma kan itu menentukan apa yang masuk ke dalam otak kita itu akan berkelanjutan di keseharian kerja mereka. Kalau yang masuk negatif, pasti hasilnya negatif. Ya. Tapi kalau yang positif, insya Allah positif. Ya. Gitu kan. Nah, kalau udah melihat fungsi KPI buat para pekerja, buat para karyawan itu ada relasinya nggak? Iya, pertama kita harus sadar bahwa perkembangan teknologi, perkembangan pertumbuhan media itu sangat cepat. Ya. Sehingga dulu kalau kita pergi yang namanya ke rumah makan itu makanannya jelas ini makan A. Ya. Atau seperti sekarang enggak. Masyarakat memilih makanannya. Oh. Istilahnya digital sekarang. Iya, iya. Seperti kita sebut saja GoFood atau apa, mereka opsinya mereka. Nah, artinya apa? Ketika parade media ini begitu banyak option, yang harus menjadi preventif adalah keluarga itu sendiri untuk memilih opsi media-media itu. Nah, di kita lebih kepada bagaimana ini meregulat rasa identitas bangsa, rasa Iya, kenegaraan. Walaupun secara substansi tidak bisa dipaksakan. Contoh, Pak Ari suka dangdut, saya suka rock. Ya. Oh, harusnya dangdut semua, Nggak bisa juga. rock semua nggak bisa. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Bagaimana keperbedaan, bagaimana keanekaragaman ini menjadi sebuah khazanah yang harus dipilih dan kita harus memilih mana passion kita. Tetapi tetap dalam koridor namanya undang-undang penyiaran. Penyiaran. Saya yakin namanya doktrinisasi itu akan muncul karena media. Tapi kan apakah sezalim itu? Setiap hari dari pagi sampai sore kita nonton TV. Ya, ya, Saya sekarang udah lihat rata-rata orang sudah turun nonton TV. betul. Bahkan Pak Hari sendiri mungkin Ya. nggak nonton TV kan begitu kan? Karena sudah ada opsional. Ya, ya, Orang ya. sudah berselera masing-masing. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan sih Pak Hari. Jadi kita tidak bisa memberangus ibaratnya karena ada tikus di ladang Ya. gabah, Kita tiba-tiba bakar bakar semua. semuanya. Ya, ya. Bisa Pak Hari. Makanya ketika ada media-media itu, ketika media itu nggak bagus, nggak bertumbuh, akan hancur sendiri menurut saya sih. Dan akan hilang sendiri Iya, gitu. iya. Kalau kedepannya media-media penyiaran mainstream, kita sebutkan aja beberapa TV Iya. misalkan, itu menurut Uda gimana? Dah? Apakah tetap akan ada yang nonton atau pengurangan atau mungkin sejak kalah gitu? Disrupsi ini lambat laun pasti akan Pasti, terjadi, ya. apapun bentuknya. Mulai dari bank, Ya. dulu orang pakai teller begitu banyak, sekarang teller sudah sedikit, Betul. orang bisa bikin bank sendiri, account dan sebagainya. Ada mesinnya. Ya. Begitu juga tol dan sebagainya. Ke depan televisi menurut saya ketika ada opsi ini, orang akan membuat opsi masing-masing. Masing. Dia nggak akan mati. Tapi
polanya akan berbeda. Polanya itu akan menjadi suatu pola yang dulu kita nantangin statis sebuah TV, sekarang nggak ada opsi macam-macam. Masyarakat akhirnya king is content, the queen is packaging, itu akan jadi pilihan. Nah, tergantung televisi itu mampu nggak untuk melakukan, untuk membuat konten-konten yang menjadi raja. Kalau nggak, ya akan jadi sunset lah, akan hilang bisnis dia. Tapi secara TV saya pikir sama, media juga, mereka hanya bertransformasi aja wujudnya dengan digital atau apapun bentuknya, begitu Pak Ari. Menurut saya nih. Kalau dulu itu kan TV itu kan menyiarkan, Betul. sementara ada support konten namanya PH, Betul. ya kan? Artinya PH itu kan bisa dihitung lah. Betul. Itu juga gitu kan. Betul. Sementara begitu masuk ke dunia digital, YouTube lah kita bisa bilang gitu. Semua orang bisa jadi PH. Iya. Semua orang jadi content creator. Betul. Dan itu nggak perlu, kalau mungkin kalau dibuat di studio itu kan perlu miliaran ya. Investor. Kalau ini kan cukup modal handphone, jadi ngeplok gitu kan. Nah, artinya untuk demokratisasi digital ini kan semua orang bisa untuk bisa menjadi siapapun. Iya. Tapi kan tetap harus ada tadi batasan ya, agar keseimbangan itu terjadi. Dan efisiensi itu pasti akan terjadi apapun jenis industri. Saya yakin itu efisiensi industri. Artinya apa? Ketika dia bisa selama ini ambil PH, akhirnya dia akan in-house, bikin PH sendiri. Akhirnya memproduksi konten. Ke depan ya dia akan mengurangi apa-apa yang disebut Pak Hari tadi. Dan saya pikir itu disrupsi. Yang akan ke-impact adalah orang-orang yang kira-kira tidak ada skill, tidak ada kompetensi, dan dia hanya bisa meramaikan selama ini biasanya syuting, ada kameramen, ada mikrofon, ada yang tukang kabel, ada berubah. Satu aja statis seperti podcast satu hari ini satu orang bisa everything. Istilahnya ada video jurnalis misal VJ. Itu akan muncul, dan termasuk ketika di dapur dia sendiri akan dapur studio, maksudnya dia sendiri ngedit. Bayangin efisiensi. Dulu enggak, mungkin ada 10 orang dalam sebuah proses produksi. Nah, ini itu polling yang berbedanya Pak Ari. Artinya untuk bicara ke depan ya, agar kita bisa survive. Kan gini juga kan, ada ini dah. Kalau kita biarkan ini terlalu liar, kan negara ini kan juga, contoh beginilah, kita itu kan kenal bangsa besar karena ada sejarah. Sejarah itu ada contoh-contoh, ada artefaknya, ada buktinya bahwa kita bangsa besar. Nah, lewat media itu, kalau media itu nggak dikontrol, ya kan, otomatis kan juga hilang nih kebanggaan. Dulu ada istilah pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Oh, saya kenal tuh dari Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro. Nah, sekarang ini kan relatif gara-gara nontonnya superhero gitu kan. Ini kan jadi masalah juga ini buat bangsa, nation pride kita kan sudah hilang gitu. Nah, kan berarti dari sisi KPI kan juga harus paling tidak ada pesan, jangan hanya ngandalkan dari luar, tapi juga kita punya nilai-nilai luhur yang harus digali untuk bisa itu dah. Kalau di televisi saya jamin itu muncul Pak Ari. Muncul ya. Makanya ada opsi-opsi dalam sebuah genre konten pasti ada. Mau cari apa aja kita, inspiratif, apa aja. Ya harus bedain ya, edukatif, ada informatif, ada entertain. Nah, kalau entertain mungkin persepsi orang entertain sinetron itu, tapi kan ada edukatif inspiratif yang harus kita pahami. Dalam 20 jam tayang atau 24 jam tayang pasti banyak program. Nah, yang harus kita nikmati yang mana? Nah, dibandingkan media baru, sekarang regulasinya belumnya, semua parah. Ada hasrat, ada keinginan, orang bisa Google, type saja sesuatu langsung keluar. Aneh-aneh. Nah, ini kan jadi tantangan. Ini yang tantangan terbesar menurut saya di negara manapun, bukan hanya Indonesia. Ini jadi PR bersama, bagaimana kita membuat itu. Nah, preventifnya adalah memang bagaimana empowering keluarga, bagaimana meyakinkan keluarga kita dan sebagainya. Kalau saya di TV yakin, saya masih ingat DKI itu seksinya minta ampun eksploitasi, tapi di televisi KPI mana ada muncul seperti itu gitu kan. Hal ini kan harus membuat situasi berbeda. Jangan lihatnya seolah ini kok jadi nggak bermutu ya, nggak bermanfaat. Ya memang susah, yang namanya selera kan susah ya. Harapan kita kan bermanfaat versi kita yang seperti saya bilang tadi. Saya suka dangdut, itu yang bermanfaat versi saya gitu kan. Tapi bukan begitu caranya. Karena kita aneka ragam. Nah, yang harus didorong adalah bagaimana industri konten ini harus menjadi inspiratif, menjadi edukatif sehingga bermanfaat bagi publik. Karena yang bermanfaat itu akan panjang manfaat rasanya daripada orang instan. Kita sebut aja lah fast food yang instan. Lama-lama kan orang penyakit cancer, sakit banyak kan gitu. Tapi yang proses lewat dapur dan sebagainya pasti panjang manfaatnya. Yang sudah organik sekarang itu, nature segala macam. Betul, itu Pak Ari. Jadi saya berharap ke depan, ayo janganlah sebagai orang kita
pekerja yang instan. Iya. Laluilah dengan proses sehingga kita mampu menghasilkan skill dan kualitas yang berkompeten, benar-benar berbeda dengan yang lain itu. Berarti bukan easy come easy go, easy come easy grow. Ya, betul tuh bahasa itu. Bagus tuh. Artinya ketika kita bicara pekerja hari ini, jangan cuma sekedar kalau istilah teman saya itu kupu-kupu kalau dulu kuliah, Ya. kuliah pulang gitu kan. Ya. Tapi kita juga punya sisi kebermanfaatan. Minimal ketika kita nonton sesuatu itu kita memilih yang positif. Ya. Kan? Karena nanti akan ada dampak kepada anak cucu kita. Iya, betul. Keluarga. Makanya tadi kan sudah bilang benteng dari segala hal ini adalah kembali ke keluarga juga. Ya. Artinya ketika kita menonton, nontonnya yang inspiratif, Iya. yang edukatif, yang memotivasi, Iya. dan lain-lain. Baik sahabat pekerja, hal luar biasa tentang bagaimana kita punya kebanggaan kepada Indonesia tercinta. Nilai-nilai dasar kita masukkan. Tapi ingat bahwa ada namanya benteng, namanya keluarga. Dengan keluarga inilah kita akan bisa memilih mana yang terbaik buat kita dan juga buat bangsa kita. Tetap jangan kemana-mana di OPEK, obrolan pekerja. Bersama saya, Hari Saputra. Kita jeda sejenak. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama sahabat pekerja Indonesia.